Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita masih sehat ya. Maafin kalau kemarin Kamis yang lalu saya nggak bisa hadir. Saya daftar seminar waktu itu diajak oke-oke aja gitu ya. Saya nggak mikirin kalau tanggal 20 itu ternyata hari Kamis. Karena judulnya menarik antara bisnis, kekayaan, pelayanan, dan juga gereja gitu ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan itu semua. Karena kita masih juga perlu kerja, kita perlu cari uang, kita perlu biaya untuk kehidupan keluarga kita. Waktu minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu waktu ke Singapura itu berbicara tentang Bible, mission Bible gitu ya. Jadi bagaimana melakukan penginjilan ya. Bukan di dalam gereja, penginjilan keluar, menjangkau jiwa-jiwa yang misalnya di pasar, di kapal yang bekerja sebagai pelaut, atau di pasar ya, di marketplace gitu ya. Jadi saya bersyukur banyak banget dapat berkat gitu ya. Walaupun yang di Singapura itu schedule-nya ada perubahan sedikit ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang datang kebanyakan dari orang-orang India ya. Ada dari India, Myanmar, Vietnam, kan se-ASEAN gitu ya. Vietnam, Myanmar, Kamboja, terus ada dari Thailand, yang paling banyak ya dari Indonesia dan India itu. Jadi saya senang sekali bisa berkenalan dengan hamba-hamba Tuhan dari mana-mana, sehingga dengan bahasa Inggris yang ya terbatas tapi bisa nyambung gitu ya. Akhirnya kita bisa menjadi teman di WhatsApp. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam ini saya mau bawakan tentang engkau berharga di mata Tuhan. Ayatnya Yesaya 43 ayat 4, kita akan baca bersama-sama. Yuk kita berdiri, kita buka ayat pembukaan kita. Yesaya 43 ayat 4. Temanya saya ambil dari ayat ini. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Biasakan kalau baca firman Tuhan setelah itu bilang amin. Silakan duduk ya. Saya mau awali dengan pertanyaan. Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa diri kita ini gitu ya. Pernah gak kita bertanya gitu. Terus siapa aku di hadapan Tuhan? Ya kita kan kalau nyanyi lagu gini, apa ya? Siapakah aku ini Tuhan? Ya, jadi biji matamu, itu air mata bisa bercucuran. Siapa diri kita ini sampai Tuhan tuh sayang banget sama kita. Sampai dia bilang, engkau berharga di mataku. Wih, luar biasa. Firman Tuhan ini udah lama di hati saya, tapi saya belum belajar secara serius gitu ya. Dan hari malam ini saya tergerak membawakan ini karena saya juga merasa siapa diri saya ini Tuhan. Sampai Tuhan tuh sayang begitu rupa, sampai Tuhan tuh bela, sampai tuh ada orang yang bisa kirim saya ke Singapura dalam keadaan seperti ini untuk ngikutin conference. Sampai ada orang yang bisa biayai saya ikut seminar gitu. Saya memang ada uang tapi kan untuk hidup gitu. Sampai saya bilang Tuhan siapakah aku ini sampai Tuhan tuh sayang seperti itu gitu ya. Nah malam ini kita mau belajar nanti dengan kita belajar firman Tuhan. Engkau juga bisa merasa siapa aku di hadapan Tuhan ya. Daud juga bilang begitu kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata begini. Coba tampilkan ayatnya di mana tuh ya? Saya catat. 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18. Daud pernah berkata seperti itu. Seperti ini. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Nah, yuk kita ngomong ini sama-sama seperti kita juga bertanya malam ini kepada Tuhan. 2, 3.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ya, ini kita kalau baca ayatnya Tuhan Tuhan memberkati Daud ya, bahwa nanti sampai keturunannya begini. Semua sampai ke anak cucunya. Dan Daud berkata, siapa aku ini ya Tuhan Allah, dan siapa keluargaku sampai engkau memperhatikan dan membawa aku sampai sedemikian rupa. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita gak bertanya sama Tuhan seperti ini. Kita terima berkat dan kita bangga kita diberkati Tuhan. Sehingga identitas kita rasanya berkat dari Tuhan. Itulah identitas kita, jadi orang yang diberkati. Jadi kita punya label orang yang diberkati. Padahal orang yang diberkati bukan berarti dia kaya raya. Ya, itu secara jasmani. Tapi ada orang yang tidak kaya secara rohani, tapi dia diberkati luar biasa secara rohani. Di mana hidupnya bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia menginjili orang lain, dia mendoakan orang lain, dia memberi info kalau ada yang sakit, ada yang lagi dalam kesusahan, ada yang lagi di dalam keadaan kacau balau. Nah, itu orang yang kaya secara rohani. Maka kita perlu bertanya kepada Tuhan, siapakah aku di hadapan Tuhan? Ya, nanti ayat sebelumnya 2 Samuel 17 ayat 17, 16, 15 kamu baca ya. Bagaimana Allah memberkati Daud, padahal Daud itu dosanya banyak banget. Bukan dosa yang kecil-kecil ya, dosanya tuh yang gede-gede banget gitu ya. Tapi karena dia selalu ketika ditegur oleh Tuhan, dia selalu bertobat dan dia selalu mengakui kesalahannya. Itu yang membuat dia disayang oleh Tuhan. Ya, saya juga ada masalah sampai saya kalau berdoa begini, aduh Tuhan, saya itu bodoh amat gitu ya. Saya bodoh amat gitu. Kadang-kadang bisa begitu karena kita mungkin melakukan kesalahan orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu dan itu membuat kita menyesal. Pada malam ini saya harap di antara kita tidak ada yang pernah menyesal menjadi perempuan. Atau tidak pernah menyesal untuk menjadi laki-laki gitu ya. Kan ada orang yang aduh nyesel nih gue jadi perempuan, coba kalau gue jadi laki-laki gitu ya. Ada juga orang yang bilang gini, aduh aku nyesel nih jadi laki-laki, bagaimana aturan gue mendingan jadi perempuan gitu ya. Nanti dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa kita gak perlu membandingkan diri kita atau menyesali diri kita. Karena semua diciptakan, dibuat oleh Tuhan begitu indah dalam hidup kita ya. Jadi kalau ukuran kita adalah kekayaan, terus kita merasa diri kita istimewa, bukan itu yang Tuhan mau dengan ayat yang kita akan bahas malam ini. Kalau ukuran kita, jabatan kita yang hebat, terus kita merasa menjadi orang yang istimewa di gereja, di perusahaan atau di pergaulan, bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang jadi ukurannya Tuhan, ya. Kita jadi istimewa bukan karena duit kita. Kita jadi istimewa bukan karena apa yang kita pakai. Kita jadi istimewa. Ya. Tapi karena Tuhan ciptakan kita segambar, sepeta dengan Dia, serupa dengan Tuhan. Luar biasa. Nah, kita sebelum masuk ke penjelasan yang lain, kita akan lihat video. Yang pertama dulu Sony. 1. Sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, bentuk sperma seperti itu. Yang harus ada adalah kayak kecebong. Sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga pada waktu ini, sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Yang titik putih bukan kunang-kunang ya, itu sperma. Atau pria yang mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu.
Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Empat 40 juta cuma satu sperma yang bisa 2. membuahkan Terjadinya sel telur pembuahan. itu. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya. Dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. Ya udah sampai di situ dulu Son. Terus yang video kedua. Bagaimana pembentukan anak terjadi setelah pembuahan itu. Ingat aja satu hal. Puluhan juta sperma yang Anda semprotkan itu cuma satu pemenangnya. Hebat ya Tuhan itu ya. 40 juta, ada yang bilang 200 juta. Tapi kalau saya tadi lihat di Google 40 juta cuma satu pemenangnya. Dan pemenangnya itu adalah yang terkuat. Kira-kira siapa yang bisa jawab pemenangnya itu siapa? Siapa pemenangnya itu? Oloan siapa pemenangnya itu? Oloan kasih tepuk tangan buat Oloan. Pemenangnya adalah kamu, ya. Kamu yang berjuang di dalam perut itu supaya bisa mengalahkan puluhan juta sperma yang lain untuk membuahi sel telur itu. Kenapa saya tiba-tiba ingat ini ya? Udah lama banget gitu ya. Saya pernah ngikutin seminar ini, Dokter Andik kalau nggak salah Dokter Andik. Dan saya merasa hebat banget Tuhan itu ya. Jadi kita ini di dalam perut terjadi sampai kita bisa lahir dan kita bisa ada seperti sekarang ini nih, gedenya kayak gini nih, karena kita udah berjuang di dalam perut mama kita tuh sampai kita menang. Pemenangnya adalah Samuel, si Hendra tuh. Kiki, ya nanti anakmu si Ebner itu ya pemenang, dialah yang memenangkan itu. Kamu tugasnya hanya menyemprotkan sperma, sperma itu berjuang sendiri menjadi seorang anak akhirnya. Nah itulah yang dikatakan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ketika kita udah lahir, kita jatuh di dalam dosa, Allah gak binasakan kita. Tapi dia kirim anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, memberikan dirinya sebagai korban persembahan yang kudus dan tidak bercacat untuk menebus kita. Itu bukan main-main loh. Berarti betapa berharganya kita. Betapa bernilainya kita di mata Tuhan. Sampai dari kandungan itu dia kasih lihat bagaimana terjadinya proses pembuahan itu sampai kita jatuh dalam dosa, sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Itu luar biasa. Apakah kita menyadarinya? Betapa hebatnya. Terus mama menjaga kita di dalam perut ya. Gak bisa ya video yang kedua ya? Ya udah gak apa-apa lah. Yang penting yang pertama tuh Anda tahu bagaimana yang kayak kecebong tuh berebutan. Sel telur tiap bulan cuma dilepaskan satu. Berebutan untuk memenangkan sel telur itu ya. Nah kalau kita masih ada sampai saat ini. Itu karena Tuhan Yesus yang berjuang melawan iblis.
supaya kita menang. Dan kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Makanya kita mesti rajin ke gereja, kita mesti rajin ibadah. Supaya ada firman-firman yang bagus tuh gak terlewatkan. Kalau kita banyak skipnya, banyak yang hilang pengetahuan tentang firman Allah. Akhirnya kita kurang menyadari diri kita ini begitu berharganya di mata Tuhan. Ya. Terus Daud berkata begini, Mazmur 17 ayat 8. Ini doanya Daud ya. Daud sampai mengagungkan Tuhan melalui pengakuan dirinya seperti ini dia bilang ya. Peliharalah aku seperti biji mata. Dia berkata nih di dalam doanya Daud. Ya, dia dikejar-kejar oleh musuh tanpa tahu kesalahannya apa. Dia dikejar-kejar mau dibunuh gitu ya. Lalu dia berkata berdoa kepada Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata. Biji mata ini bagaimana nih biji mata ini ya. Biji mata, kenapa Daud berkata peliharalah aku seperti biji mata? Karena biji mata adalah di dalam kehidupan orang Yahudi adalah metafora Ibrani yang menyatakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat disayangi. Jadi mata itu sesuatu yang sangat bernilai dan sangat disayangi. Coba kita pikirkan mata kita ini. Ini pakai kacamata aja nih ya. Kalau nggak pakai kacamata saya udah susah baca nih ya. Kita jaga mata ini. Jadi kalau anak kecil kucek-kucek matanya biar bukan anak saya suka bilang, ih jangan kucek kencang-kencang, ini mata penting, jangan sampai buta. Kalau buta susah. Ini ada beberapa teman sekarang lagi berobat tentang retina mata yang harus disuntik karena retina itu sangat halus dan tidak bisa dioperasi atau diapa, hanya bisa disuntik. Retina itu, makanya kita jaga mata kita. Nah, Daud berkata, peliharalah aku seperti biji mata karena dia tahu Tuhan sayang dia dan dia berharga di mata Tuhan. Jadi dia bilang pelihara aku seperti biji mata. Kita nih sayang banget sama biji mata kita, jangan sampai buta. Kalau buta nggak bisa lihat apa-apa dan susah banget gitu ya. Nah, terus Zakaria apa yang dia katakan tentang biji mata ya? Dan tentang biji mata ini kita lihat ya, kita dilindungi alis ya, dilindungi bulu mata gitu ya. Supaya mata ini terlindungi dari debu, air-air yang mau turun juga dia dihalangi dulu oleh alis mata, bulu mata. Apalagi yang pakai bulu mata anti badai gitu ya. Puji Tuhan ya. Ayo kita baca lagi yang kedua. Bagaimana Zakaria mengungkapkan tentang biji mata. Zakaria 2 ayat 8. Zakaria itu sebelum Malaiki. Zakaria 2 ayat 8. Nanti ada latihan nyanyi jadi enggak panjang firman Tuhannya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Iya benar ya. Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Yang terakhir, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan. Jadi siapa yang menjamah kamu? Zakaria mengungkapkan pada waktu itu sisa-sisa orang Israel yang masih setia. Yang setia itu yang disayang Tuhan. Sampai Tuhan berkata siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan loh. Luar biasa. Jadi ketika Tuhan berkata engkau berharga di mataku, itu banyak bukti-bukti yang nanti kita boleh pelajarin bahwa benar-benar kita berharga luar biasa. Dari pembentukan di dalam kandungan itu ya. Betapa ajaibnya ya, Tuhan merancang kehidupan kita itu sedemikian rupa. Nah makanya kita harus menyadari itu sehingga kita tahu bagaimana menghormati Tuhan, kita tahu bagaimana membalas kasih sayang Tuhan. Nah kita lanjut. Saya pernah ke dokter Uce, dia spesialis retina mata di Kebon Jahe. Waktu itu mata saya kadang-kadang tiba-tiba bisa gelap begitu ya. Tapi sejenak, sedetik gitu gelap, kan saya takut gitu. Terus ternyata dia bilang begini, bukan retinanya katanya gitu ya. Jadi mata lelah kata dia, kan saya orangnya suka baca pada waktu itu dulu ya. Jadi mata lelah dikasih obat tetes. Nah, pada waktu saya ada kesempatan ke Penang,
Saya juga periksa ke sana ternyata obat tetes itu keras. Kalau kamu pakai kelamaan bisa buta. Dia bilang gitu. Aduh di Penang itu bilang begitu. Jadi kita hati-hati pakai obat mata jangan terlalu lama gitu ya. Kita harus kalau matanya udah enak stop. Karena obat dari mata itu juga bisa ada efek sampingan. Nah dokter Uce bilang begini. Ini mata ini dia menceritakan keajaiban mata ciptaan Tuhan. Dia bilang ini mata ini harus dijaga baik-baik. Ibu tahu nggak di mata kita ini biji mata kita ini yang kecilnya kayak gini ada 10 lapisan yang sangat tipis. Jadi pengerjaannya itu harus hati-hati. Bayangkan mata kita yang kecil ini ada 10 lapis. Jadi lapis pertama apa, lapis kedua apa dan dokter diberikan kepandaian untuk bisa mengobatinya. Tapi kalau retina udah rusak itu nggak bisa diobati loh. Cuma bisa disuntik terus bisanya dipertahankan. Dipertahankan jangan cepat buta gitu. Ya, jadi ajaib. Jadi setiap ciptaan kita itu ajaib. Makanya tadi kalau videonya masih bisa nanti diputar Deson. Ya, bagaimana setelah sperma itu dibuahi, setelah itu indung telur, sel telur itu dibuahi oleh sperma, mulailah terjadi pembentukan tubuh kita ini. Bagaimana satu persatu terbentuk secara ajaib. Ya, tuh saya senang banget lihat video itu ya. Maka kalau kita tahu dan menyadari Tuhan begitu sayang kepada kita dan kita berharga di mata Tuhan. Kita nggak boleh putus asa. Amin. Kita nggak boleh minder. Kita nggak boleh rendah hati itu perlu. Tapi kita jangan rendah diri. Karena apa kita, saya, saudara, kita semua tuh sama. Sangat berharga di mata Tuhan. Di mata dunia mungkin kita diukur dengan pakaian kita. Diukur dengan kebendaan yang kita punya. Tapi di mata Tuhan dia lihat di mana engkau setia menjadi orang yang saleh. Nah itulah yang dibela Tuhan. Nah ini proses setelah terjadi pembuahan itu. Jadilah seorang baby. Yang bergerak-gerak tadi ya saudara. Nah ini suara pembicaranya tuh Ibu Grace Sumilat. Tuh detak jantungnya begitu tuh dia. Tek 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 tapi belum berbentuk ya. Badannya belum berbentuk. Ya, tapi Tuhan sudah mulai menenun kita dalam kandungan ibu kita sejak kita masih orok ya, masih janin. Ajaib banget ya. Tuh kaki baru keluar, belum ada jari. Matanya masih kayak gitu. Telinganya ya, matanya belum sempurna. Serem ya kalau lihat gitu ya. Maka Tuhan tuh baik loh. Kita nih cantik-cantik, ganteng-ganteng ya sampai bisa jadi seperti ini ya. Anak di dalam perut tuh suka ngisap jempol. Nah kalau dia lagi begitu di foto 4 dimensi kelihatan tuh mau naskah atau cewek. Nah kalau dia nungging begini nggak kelihatan, ketutup.
Nah, udah kelihatan hidungnya mancung. Nah, seperti itu saudara. Tuh, ini waktu itu Nah, kita kita ikut. lihat juga Udah Son udah. Nanti dia yang khotbah bukan saya. Jadi ini waktu kita ibadah online, kita undang, enggak online kalau ya, Grace Sumilat online enggak ya waktu itu ya, udah lama juga. Nah saya sempat videoin itu dan puji Tuhan bisa jadi berkat bagi kita. Begitu ajaibnya Tuhan membentuk dan menenun kita sejak di dalam kandungan, itu ada ayatnya ya di Mazmur. Dia menenun kita sejak dari dalam kandungan. Mata itu waktu belum sempurna kan serem ya. Tapi dengan keajaiban Tuhan, mata itu bisa, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok ya, ada yang matanya indah banget gitu ya. Betapa karya Tuhan itu ajaib. Ajaib bukan main. AI, artificial intelligence itu, waktu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Singapura itu, dia bicara AI itu banyak banget. Karena dia ikutin terus perkembangan AI itu ya. Jadi dia bilang begini, misalnya saya khotbah di YouTube ya. Mulutnya saya, gerakannya saya, tubuhnya saya, itu khotbahnya saya bisa diambil. Bukan saya lagi yang berkhotbah, tapi mulut tubuhnya saya semua. Tapi nanti yang khotbah udah orang lain dengan kontensnya yang dia mau. Misalnya ya ajaran sesat ya dia ajaran sesat, tapi dia pakai muka saya, itu AI. Yang perkembangan terakhir itu seperti itu. Duh, saya bilang ngeri amat ya. Ya makanya kata dia bilang begitu. Ya mungkin satu kali kalau dia ke Jakarta, dia bilang Desember dia mau ke Jakarta, mau ada Natalan, pelaut-pelaut. Dia jadi tuh penginjil. Dia dulu kapten kapal, jadi dia setiap kapal pesiar mendarat di Singapura itu semua mengadakan ibadah. Ibadahnya kebanyakan di gerejanya itu, Paul Rungkat itu yang saya hadiri pada waktu itu. Nah jadi disitulah mereka menginjil sampai pelaut-pelaut itu kebanyakan jadi Kristen. Ini luar biasa penginjilan yang sangat indah banget. Jadi ada yang kemarin itu waktu konferensi, jadi ada yang reunian, udah lama, dulu dia kapten, saya anak buahnya, begini-begini. Tapi semua bisa ketemu jadi hamba Tuhan, itu kan indah ya. Menginjil, penginjilannya gak sia-sia sebab orang yang diinjili dari ABK, anak buah kapal, akhirnya ketemunya sama-sama sederajat jadi anak Tuhan. Jadi pelayan Tuhan, statusnya juga servant of God gitu ya, pelayan Tuhan. Indah banget ya, jadi Tuhan mau pakai kita di mana aja gitu ya. Nah kita kembali lagi kepada khotbah kita malam ini. Kita udah lihat betapa agungnya ciptaan Tuhan, sebab itu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa tidak berguna. Contohnya kita lihat Esther. Tolong nanti ayatnya dikeluarin Esther 6 ayat 1. Sebelum Esther 6 kita baca dulu Roma 11. Roma 11. Apa yang Paulus katakan tentang kekayaan hikmat yang daripada Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Yosep udah dapat belum? Tolong bacain Sep. Roma 11 ayat 33 34. Betapa dalamnya kekayaannya, hikmatnya, pengetahuannya. Enggak ada yang bisa nandingi. Walaupun nanti AI begitu hebat, dia tidak akan bisa menandingi. Nanti seperti menara Babel. Ya, ketika ingin bangun menara tinggi sampai ke surga, dikacaukan oleh Tuhan. Bahasanya terpecah sehingga tidak nyambung dan menara itu tidak pernah jadi sampai hari ini. Jadi Allah enggak ada yang mengetahui pikiran Tuhan. Ya, contohnya Esther, yatim piatu, tidak dikenal tapi bisa jadi ratu. Siapa Esther? Namanya artinya bintang bagus. Nama Ibraninya Hadasa, adalah keharuman. Punya paman namanya Mordekai. Mordekai namanya little man dalam bahasa Inggris. Manusia kecil, tidak berguna. Madesu, masa depan suram. Ini boleh aja orang kasih kita nama. Kalau yang beberapa minggu yang lalu teman saya namanya Yohanes, orangnya Buddha tapi akhirnya jadi anak Tuhan. Mordekai, little man, manusia kecil, tidak berguna, masa depan suram. Mamanya kasih nama seperti itu. Tapi kalau Tuhan bilang engkau berharga di mataku ketika kita setia,
dia bisa balikan. Yang masa depan suram itu menjadi masa depan yang punya pengharapan. Masa depan yang punya nilai yang sangat tinggi. Nah ini yang kita kejar ketika kita setia kepada Tuhan. Ester 6 ayat 1 sampai 3. Ester 6 ayat 1 sampai 3. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang indah. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertihtalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Mordekai pamannya Ester yang menyodorkan Ester untuk ikut dalam kontes pencarian ratu. Mordekai ketika raja tidak bisa tidur, Mordekai sebetulnya besok malam ini raja tidak bisa tidur. Besoknya mestinya Haman sudah menyiapkan tiang sula di mana Mordekai akan disula, akan digantung di tengah-tengah kota untuk jadi tontonan orang. Karena Mordekai tidak mau tunduk kepada perintah Haman yang punya otoritas dari raja bahwa siapa yang tidak menyembah raja gitu ya akan dibunuh. Digantung di tengah-tengah. Jadi satu jebakan karena Mordekai itu tidak ditemukan kejahatannya, tapi bisa ditemukan kelemahannya adalah dia terlalu percaya kepada Tuhan. Nah begitu kan iblis juga begitu kan. Ayub hambaku yang saleh. Tuhan sendiri berkata seperti itu. Dan dicobai kata Tuhan, oke, Tuhan kasih izin dicobai tapi jangan kau ambil nyawanya. Ya, jadi Tuhan bisa izinkan, maka itu kita mesti ngerti firman Tuhan. Ada satu tekanan yang besar, ada satu tidak ada penghargaan di dalam apa yang kita sudah buat seperti kepada Mordekai. Mordekai tidak menuntut, tidak membalas. Dia terus jalanin sesuai dengan aturan. Dan dia juga tidak mau menjelek-jelekan Haman misalnya. Dia cuma tidak mau tunduk ketika dia disuruh menyembah kepada raja karena dia hanya menyembah kepada Tuhan. Tetapi pada malam yang sangat genting itu, besok dia akan digantung di tiang, akan disula di tiang itu, gantungan di tengah kota. Malam itu raja tidak bisa tidur. Ini cerita bukan sembarang cerita loh, ini cerita yang luar biasa. Tiba-tiba raja insomnia, gak bisa tidur. Terus dia minta dibacakan tentang pencatatan sejarah, siapa-siapa yang berjasa. Atau sampai kepada satu cerita di mana Mordekai pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini terkenal kejam, ya. Terus raja bertanya, dikasih hadiah apa dia? Tidak dikasih hadiah apa-apa. Raja jadi berpikir, baik sekali Mordekai, bertahun-tahun saya tidak pernah ingat dia dan tidak ada penghargaan buat dia. Raja nggak tahu besok si Mordekai yang mau disulak. Besokannya Haman dipanggil. Apa yang sudah kau berikan kepada Mordekai? Haman gak bisa jawab. Akhirnya cerita terbalik. Yang digantung di tiang sula adalah Haman yang jahat itu yang mau menjatuhkan Mordekai. Maka kalau ada sebuah peristiwa orang menjahati kita, kita jangan balas. Kita menangis di bawah kaki Tuhan, kita berlutut. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dan dia akan bela kita. Karena dia bilang apa? Engkau berharga di mataku. Daud ketika mau dibunuh. Aduh Tuhan, kepada siapa dia mencari? Padahal dia seorang raja. Dia mau dibunuh. Dia mau dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia cuma berlari kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan peliharalah aku seperti biji matamu. Kita kalau gak dihargai orang, bagaimana? Status, medsos, jangan. Tuhan gak bela kita lagi kalau kita udah membela diri kita sendiri. Tapi ketika kita diam, berlutut di bawah kaki Tuhan. Dia bela kita, amin.
Kalau kamu mau dibela manusia, maka kamu akan pakai cara-cara manusia. Tapi kalau kamu mau dibela oleh Allah, kita pakai caranya Allah. Berdiam di kaki Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Tuhan, engkaulah pembela. Kalau engkau katakan aku berharga di matamu, peliharalah aku seperti biji matamu. Jadi kita boleh ambil doanya Daud menjadi doa kita. Dulu saya juga gak bisa doa, tapi saya senang baca kitab Mazmur. Jadi setiap curahan hati Daud, doa dia kepada Tuhan itu menjadi doa yang saya copy. Akhirnya saya hubungkan dengan diri saya, akhirnya begitulah berlatih berdoanya. Jadi kalau yang gak bisa berlatih berdoa, ayo baca kitab Mazmur. Bagaimana Daud dikejar-kejar hidupnya. Daud itu hidupnya gak tenang banget, ya. Tetapi Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan berkata, dia hambaku yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ajaib ya, Tuhan bekerja untuk orang yang dikasihinya. Jadi kita nih nomor satu harus merasa kita dikasihi Tuhan. Kita harus merasa kita disayang Tuhan. Ketika saya tahun 93 divonis kena kanker payudara, 10 hari saya down, nangis terus. Aduh, umur saya tinggal beberapa bulan saja. Tapi ketika saya menangis di kaki Tuhan, Tuhan kasih satu perasaan yang luar biasa. Aku disayang Tuhan. Perasaan saya disayang Tuhan pada waktu itu saya egois banget. Egoisnya begini, merasanya orang lain gak disayang Tuhan. Cuma Tuhan sayang saya doang. Ini luar biasa. Kenapa Tuhan bisa buat begitu? Karena dia sedang membela saya. Saya merasa disayang Tuhan, akhirnya saya kuat, oke, operasi. Ternyata setelah dioperasi bukan kanker ganas, hanya mioma gitu, tumor jinak gitu ya. Sampai sekarang saya udah lupa loh. Padahal sebetulnya saya mesti, waktu saya tinggal di Penang tiap tahun saya cek. Sekarang udah jarang ke Penang, udah gak ngecek. Saya sampai lupa. Saya sering berdoa untuk orang yang sakit kanker payudara. Saya datengin, saya hibur. Tapi saya lupa diri saya juga dulu pernah kena seperti itu. Maka saya tahu ketika saya melayani orang, melayani anak Tuhan, berdoa untuk orang lain. Itu otomatis kuasa Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, amin. Ketika kemarin mengikuti ibadah Pantekosta, ketika saya dengar firman, saya bilang Tuhan, ketika kita katakan aku mengasihi Tuhan, artinya bukan berarti kita harus berdiri di mimbar ini. Baik sebagai WL, singer, pemusik atau pengkhotbah, baru kita mengasihi Tuhan, bukan. Ketika kita bisa melayani orang lain dengan baik, itu kita udah mengasihi Tuhan, amin. Ketika kita bisa melayani orang yang kesusahan dengan baik, itu kita sudah melayani Tuhan dan itu kita mengasihi Tuhan. Kan ada ayatnya di Matius, ketika aku tidak berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya makanan, engkau tidak memberi aku makan. Murid-murid bertanya, kapan engkau kelaparan, kapan engkau tidak punya pakaian? Itu artinya ketika ada orang-orang susah di sekitar kita, kita berikan perhatian. Kita sudah mengasihi Tuhan. Sebab orang yang dikasihi Tuhan adalah yatim piatu, janda-janda. Cuma herannya duda-duda gak disebut, janda doang. Duda gak disebut, maaf deh yang duda-duda ya. Saya yang sebut dah, duda-duda juga diberkatin Tuhan gitu ya. Tuhan concern banget dengan anak yatim piatu, janda-janda miskin. Bukan janda kaya ya, janda-janda miskin yang harus dilayani ya. Puji Tuhan. Jadi ingat kalau ada kesusahan, Tuhan siapa yang bela saya? Gak ada yang bela saya. Tuhan, saya ingat di cerita Mordechai. Raja tiba-tiba insomnia. Tuhan tolong bos saya biar juga dia insomnia. Terus dia gak bisa tidur, dia ingat saya, gaji saya besok dinaikin. Bisa terjadi seperti itu. Ya, mungkin dia lupa buat naikin gaji kamu, yang lain dinaikin kamu enggak. Doa aja sama Tuhan. Yang terlupakan bisa Tuhan ingatkan, amin. Yang penting setia, amin. Yang penting jangan merasa tidak berguna. Yang penting jangan merasa minder, putus asa. Udah gak mau lagi ibadah ke Sekinah. Aku gak disalamin sama Tante Nila. Ya. Kadang-kadang saya mau keliling, tapi kadang-kadang tadi kan terlalu mepet datangnya gitu ya. Ya cuma sebuah salaman aja mungkin bisa memberkati orang lain. Jadi kita ini kalau ketemu teman salam-salaman. Jangan sampai ada teman kita lagi duduk, kita jalan aja dengan pongah. Jangan ya, nengoklah sedikit, berikan senyummu yang terbaik. Amin. Jangan sampai, ini WL bilang, coba kiri kanan nengok, berikan senyummu yang terbaik. Saya gak mau begitu.
Saya maunya gini, ketika engkau lewat, ada teman-temanmu duduk di bawah sana. Nengok ke kiri, ke kanan, berikan senyum yang terbaik. Amin. Jangan disuruh, kalau disuruh bukan kehendak hati. Ya, jadi otomatis tersenyum terus. Tapi kalau lagi sendirian, jangan. Itu nasihat saya ya. Kalau lagi jalan sendiri, jangan tersenyum ya. Takut nanti dijaring sama Pemda. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 45 ayat 2. Mazmur 45 ayat 2. Lidahmu adalah pena dari yang maha pandai. Pena itu kayak zaman dulu yang ditulis pakai ujungnya tuh kayak besi lancip gitu ya, kayak seng gitu ya. Lidahmu adalah pena dari yang maha pandai. Artinya pakailah lidahmu ini untuk selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Mengucapkan hal-hal yang benar. Karena ucapan kita adalah benih. Amin. Ucapan kita adalah benih. Kalau ucapanmu negatif, maka benih negatif itu akan tumbuh yang negatif. Tapi kalau benih itu ucapanmu positif, maka tumbuhnya pun positif. Memang kita bisa tergelitik ya, kita gak bisa balas itu orang. Oke, gua tulis di status. Yang baca misalnya sampai 300 orang yang baca. Waduh, sumpah serapah ada di sana 300 orang baca sumpah serapahmu. Jangan ya, bikin status yang baik. Supaya status kita memberkati orang lain. Apalagi tukang gojek, tukang grabcar, tukang ikan yang jadi langganan kita, tukang sayur. Dia mungkin lagi nyantai, dia lihat status kita ya. Ih, senyumnya manis banget. Oh, dia anak Tuhan gitu ya. Jadi biarlah lidah kita ini selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, mengucapkan hal-hal yang baik. Tuhan sayang kita, dia beri anaknya Yesus untuk jadi penebus kita. Berapa harganya? Nyawanya dia berikan untuk kita. Sebab itu kita perlu tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Diri kita adalah mempelai Kristus. Ya, diri kita adalah mempelai Kristus. Tolong dong ayat yang terakhir, maaf ini betul-betul yang terakhir. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Ini Paulus katakan, siapa diri kita yang berharga yang dibela oleh Tuhan habis-habisan? Karena kita adalah calon mempelainya yang suci dan kudus. Sama-sama kita berdiri, kita akan baca ayat ini barengan. Jadi nasihat firman Tuhan itu adalah supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin. Jadi Tuhan bisa cemburu ilahi. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita calon mempelainya. Supaya kita jangan disesatkan dari kesetiaan. Tuhan mau setia. Tuhan mau kita setia dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami. Bahwa kami ini berharga sekali di mata-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu. Ketika kami setia dan kami ini kesayangan Tuhan. Ada orang yang mau menjamah kami, firman Tuhan katakan dia sudah menjamah biji matanya Allah. Betapa berharganya kami Tuhan. Biarlah setelah firman-Mu dibentangkan dengan keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara terus. Untuk meyakinkan kami bahwa kami ini harus hidup sesuai dengan firman Allah. Supaya kami jangan mempermalukan Allah. Karena kami sudah dibela Allah sedemikian rupa. Dari kandungan kami sudah dibentuk. Ditenun oleh tangan Allah sendiri. Sampai kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua. Banyak bangku yang kosong. Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada Tuhan tolong.
supaya mereka setia beribadah kepada Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang di dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan. Yang putus asa Tuhan buka jalan, berikan pengharapan. Yang di dalam kegelapan terangi mereka Tuhan. Dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu. Kami semua yang ada di sini Tuhan berkati. Biar kami makin hari makin setia dan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Karena itulah yang membuat kami mengalami mujizat hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalankan persembahan yang kedua. Dan kami juga akan latihan nyanyi. Tuhan berkati kami supaya kami dapat melakukan dengan ikhlas persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.